Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak semuanya warga MTSN Negeri Kota Madiun yang kami banggakan, selamat berjumpa kembali dengan kami, Bapak Sadis Muhammad Fahru Rozi, salah satu di antara sekian banyak guru yang ada di MTSN. Kami akan menyampaikan sedikit tentang kisah yang mungkin nanti akan dapat dijadikan pedoman atau dijadikan suri tauladan bagi anak-anak semuanya. Kisahnya begini. Di suatu daerah atau di suatu tempat ada sekeluarga yang terdiri dari ada seorang bapak, seorang ibu, dan dua orang anak. Anaknya yang pertama laki-laki seusia Anda. Jadi usianya kurang lebih 12 atau 13 tahun. Anaknya itu sulit sekali untuk diarahkan untuk mengaji. Pergi ke musola sulit, maunya main aja seperti Anda. Yang sekarang ini kebanyakan main daripada belajar. Akhirnya orang tuanya berkomitmen, daripada anak saya nanti kebablasan, maka anak tersebut akan dimasukkan ke pesantren. Oleh orang tua akhirnya diberi atau dibawa ke pesantren. Dengan sangat amat terpaksa, anak tersebut mau tidak mau harus mengikuti kemauan orang tuanya. Jadi berangkatnya ke pesantren dengan perasaan terpaksa. Karena terpaksa di pesantren, ya akhirnya nggak perasaan nggak enak karena di pesantren. Lama sekali, tak terasa, waktu terasa udah 7 tahun. Hitung tahun naik pesantren itu ternyata anak tersebut belum bisa apa-apa. Bahkan huruf hijaiyah aja sampai-sampai belum hafal. Karena itu akhirnya dia ingin melarikan diri dari pesantren tersebut. Akhirnya dia mencari jalan supaya bisa keluar dari pesantren. Setelah keluar dari pesantren, dia akhirnya berjalan dari pesantren menuju ke rumahnya. Ketika berada di tengah jalan, terjadi hujan yang sangat lebat. Anak tersebut akhirnya berhenti dan berteduh di sebuah celah atau di sebuah gua. Di gua tersebut, dia berteduh sambil merenung, melihat ke sekeliling gua. Ada tetesan air yang berasal dari atas gua menetes mengenai batu setetes demi setetes. Akhirnya batu tersebut pecah karena tetesan air tersebut. Akhirnya dalam hatinya timbul, layo, batu yang sekeras itu saja bisa pecah hanya gara-gara tetesan air. Lah kok saya yang manusia, hatinya yang lembut, kok gak bisa diajari huruf hijaiyah aja belum bisa selama 7 tahun. Akhirnya anak itu gak jadi pulang. Karena hidayah Allah lewat batu tersebut, anak tersebut tidak jadi pulang, mengurungkan niatnya untuk pulang. Jadi dia kembali ke pesantren. Itulah hidayah Allah tidak diberikan kepada seseorang dengan cuma-cuma. Pasti ada sebab yang menyebabkan anak tersebut mendapatkan hidayah. Akhir kata anak itu pergi lagi ke pesantren. Di pesantren akhirnya dia ceritakan apa yang dia alami kepada sang kiai. Oleh kiai dikatakan, dah ngono kuwi lho nak. Jadi kue saiki wis oleh hidayah Gusti Allah. Hidayah harus ditempuh selama 7 tahun
gak iso lu hijaiyah. Mergo sangat dedel angel. Pada akhirnya setelah dia kembali ke pesantren, kalau kiai diajarkan seperti ini, seperti itu, pada akhirnya dalam jangka waktu yang singkat 2 tahun anak tersebut dapat menguasai Al-Quran, bahkan dapat menghafal Al-Quran 30 juz. Maka dari itu anak-anak semuanya jangan lupa untuk selalu berusaha untuk mencari hidayah Allah. Hidayah itu harus dicari, tidak akan bisa datang dengan sendirinya. Semoga sedikit kisah yang saya sampaikan tadi dapat menginspirasi anak-anak yang selama masa pandemi hampir 1 tahun lebih ini belajar di rumah. Jangan lupa ngaji dan ngajinya selalu untuk ditingkatkan dan jangan dilupakan. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.